Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Asy'ari di pembelajaran atau perkuliahan inovasi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin sudah sampai model-model pembelajaran, sekarang kita akan berdiskusi terkait strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu ada banyak pendapat ya. Contohnya seperti Gerald Kemp yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu kegiatan pelajaran guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi harus ada tujuan yang dicapai. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Ya, harus ada tujuannya yang harus dicapai. Karena kalau tidak memiliki tujuannya, untuk apa dilakukan? Kemudian menurut David, dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Jadi strategi pembelajaran itu baru garis besarnya saja. Ada perencanaan seperti apa kita melakukan proses pembelajaran itu. Kemarin di model-model pembelajaran Anda dicontohkan banyak pembelajaran. Ada yang inovatif berpusat pada siswa, ada inovatif berpusat pada guru. Nah, itu payungnya, tapi di dalamnya itu ada strategi-strategi pembelajaran. Jadi di setiap sintaksis atau setiap langkah-langkah pembelajaran itu Anda merencanakan mau bagaimana. Nah, ya. Kemudian jadi kalau dilihat dari sini seperti katanya Sanjaya atau pernyataannya Sanjaya. Jadi strategi pembelajaran itu masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Jadi masih sifatnya konseptual. Jadi di situ sudah Anda merencanakan bagaimana langkah-langkah atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang ingin Anda integrasikan dalam setiap sintaksis atau setiap langkah-langkah dari model pembelajaran yang Anda gunakan. Lalu bentuk-bentuk strategi pembelajaran itu ada yang expository discovery learning, ada group individual learning. Ya. Nah, nanti akan lebih banyak Anda pelajari di referensi yang sudah disediakan di dalam website. Ya. Kemudian dari cara penyajian dan cara pengelolaannya, strategi pembelajaran itu ada strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Umum khusus, khusus umum. Ya. Jadi berdasarkan apa yang kita yang kita bahas tadi. Jadi strategi itu a plan of operation achieving something. Jadi strategi itu ada rencana pengoperasian untuk mencapai sesuatu. Ya. Rencana yang dapat dioperasikan. Kemudian metode a way in achieving something. Kalau metode cara mencapai sesuatu atau tujuan itu sendiri. Lalu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam proses pendidikan itu berbeda-beda. Ya. Jadi tidak semua strategi pembelajaran itu cocok untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Di sini pentingnya Anda berinovasi, terutama inovasi berpikir. Anda harus bisa menentukan strategi apa yang Anda gunakan ketika Anda menemukan konteks atau keadaan tertentu atau tujuan tertentu. Oke. Contoh misalnya, Anda ingin membelajarkan tentang atom. Kan tidak mungkin Anda meminta siswa untuk dengan keadaan misalnya di suatu tempat yang tidak memungkinkan ya untuk Anda mengamati secara langsung atom itu seperti apa. Anda bisa menggunakan strategi-strategi tertentu ya. Misalnya dengan pengintegrasian media-media pembelajaran seperti media pembelajaran flash seperti itu ya. Jadi dianimasikan di atom itu bentuknya seperti apa. Ya. Jadi yang perlu Anda pahami bahwa tidak semua strategi pembelajaran itu bisa atau cocok untuk mencapai semua tujuan dan
dalam semua keadaan. Ya. Kemudian dalam strategi pembelajaran itu ada prinsip umum. Satu, dia berorientasi pada tujuan, kemudian aktivitas, individualitas, dan integritas. Oke. Kemudian ada prinsip khususnya, ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi, yang membangkitkan motivasi. Ini akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Oke. Maksudnya dari berorientasi pada tujuan mengajar adalah proses yang bertujuan, harus ada tujuan. Kan ada achievement-nya. Dalam pembelajaran, umumnya achievement-nya itu ada 3. Pertama ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Atau dalam kurikulum 13 itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan. Jadi Anda harus memperhatikan dulu tujuan pembelajaran yang diinginkan itu seperti apa. Setelah Anda tahu ya, tujuan pembelajaran, baru Anda dapat menentukan strateginya. Nah, kalau dia kira-kira dekat dengan kehidupan sehari-hari, materi yang akan Anda ajarkan, Anda kan bisa menggunakan beberapa metode, beberapa strategi. Contohnya strategi konflik kognitif, dengan penyajian fenomena-fenomena anomali atau yang bisa membuat konflik dalam pikiran siswa. Ya, ketidakseimbangan kognitif, ketimpangan kognitif. Jadi yang selama ini mereka ketahui ternyata berbeda dengan konsep atau teori yang benar. Ya, itu bisa digunakan. Jadi setelah Anda tahu tujuannya, baru bisa menentukan strategi yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Aktivitasnya itu menghafal itu tidak, tapi belajar. Belajar tidak menghafal. Belajar itu tercermin dari apa? Dari perbuatan. Sehingga memperoleh pengalaman. Ya. Learning by doing. Nah, istilah kerennya itu learning by doing. Kemudian strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa secara fisik dan psikis. Jadi ada gerak tubuhnya, ada proses-proses psikis di dalam dirinya. Harus bisa mendorong itu. Baik itu motivasi, kemudian rasa ingin tahu, kritis, kemudian maturity-nya, bisa juga analitisity-nya, dan sebagainya. Ya. Jadi harus bisa mendorong aktivitas baik itu fisik maupun psikis atau dari dalam diri si siswa. Individualis mengajar suatu untuk mengembangkan setiap individu siswa, perubahan perilaku individu. Jadi setelah belajar, si siswa itu harus ada perubahan perilaku. Akibat apa? Akibat informasi baru yang dia dapatkan. Harus dapat harus ada seperti itu ya. Oke. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa belajar itu ya perubahan secara sederhana, perubahan seseorang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kalau mengajar harus disertai dengan perubahan perilaku. Tidak hanya dia sudah tahu, tapi apa yang dia tahu itu mempengaruhi perilaku. Kemudian yang selanjutnya integritas. Mengajar adalah usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi siswa. Yang tadi saya sampaikan ya, ada kognitif, afektif, psikomotor secara terintegrasi. Jadi, secara menyeluruh, secara komprehensif dalam dirinya. Harus berkembang untuk kognitifnya, afektifnya, psikomotor. Pengetahuannya dia berkembang menjadi sikapnya yang tercermin dalam gerak fisiknya.
gerak tubuhnya. Ya. Kemudian yang tujuan khususnya, interaktif. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa. Ya. Makanya ada istilah pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini tidak hanya guru nyampein, siswa dengarkan, terus menghafal. Ya. Tapi guru diposisikan sebagai fasilitator. Siswa mencari sendiri, berusaha mencari sendiri. Ketika ada kesulitan, guru memfasilitasi siswa untuk apa? Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Artinya siswa dibelajarkan menjadi problem solver. Nah, ya. Siswa aja dituntut seperti itu, apalagi Anda yang sudah perguruan tinggi. Mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan lingkungannya. Makanya dalam pemilihan strategi, pemilihan model, pemilihan metode pembelajaran itu harus Anda sebisa mungkin melibatkan lingkungan, dikaitkan dengan lingkungan. Kemudian siswa sebisa mungkin dikelompokkan dengan teman-temannya, karena cenderung siswa itu lebih mudah bertanya kepada teman sejawatnya ketimbang kepada gurunya. Jadi harus ada interaksi itu, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Proses interaksi memungkinkan kemampuan siswa berkembang baik mental maupun intelektual. Sudah kita bahas tadi. Inspiratif, ya, proses pembelajaran merupakan proses yang inspiratif yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Jadi pembelajaran itu dalam model pembelajaran seperti yang sudah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya, di setiap model pembelajaran itu selalu ada kegiatan evaluasi. Kalau tidak evaluasi, apa? Kegiatan refleksi. Nah, itu fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk mencoba lagi, menumbuhkan rasa ingin tahunya lebih bertumbuh. Ada memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu, sehingga pengetahuan itu digunakan terus-menerus, meskipun itu konteksnya berbeda, tapi memiliki prinsip yang relevan dengan pengetahuannya. Ini terus dia gunakan, sehingga akhirnya itu akan membentuk sikap si siswa, dan secara otomatis akan tercermin dalam perilakunya. Kemudian ketiga, menyenangkan. Pembelajaran dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Seluruh potensi siswa dapat berkembang ketika siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Jadi proses pembelajaran, proses yang menyenangkan, harus menyenangkan. Yang umum dilakukan agar pembelajaran itu menyenangkan ada apa? Kontekstualisasi dengan lingkungan si siswa. Makanya itu perlunya Anda memilih strategi yang memungkinkan siswa atau memungkinkan Anda sendiri atau memudahkan Anda sebagai guru nantinya untuk mengkontekstualisasikan materi ajar Anda dengan lingkungan si siswa. Kemudian yang keempat adalah menantang. Proses pembelajaran adalah proses yang menantang siswa mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, merangsang siswa untuk berpikir dan melakukan. Oleh karena tuntutan dalam belajar itu harus menantang, makanya pada abad 21 ini sering Anda dengarkan penggalaan 21st century skill, keterampilan abad 21, yang diantaranya ada problem solving, creativity, kemudian critical thinking, kemudian decision making, metakognisi, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah motivasi. Ya, jadi menumbuhkan kemauan siswa untuk belajar. Jadi karena motivasi, dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu, maka harus ada integrasi penumbuhan motivasi siswa. Motivasi itu bisa jadi dia memang tinggi sejak awal atau bisa rendah. Kalau rendah itu Anda bisa menumbuhkan motivasinya dengan
teknik-teknik tertentu, ada punishment, ada reward dan segala macam. Dorongan muncul dari dalam diri siswa, ya, ada dari dalam diri atau bisa dari luar. Artinya guru yang memberikan stimulus untuk menumbuhkan motivasi siswa. Ya, jadi itu gambaran umum terkait strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya Anda bisa mempelajari metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan desain pembelajaran dengan belajar mandiri menggunakan referensi yang sudah saya sediakan. Ya, silahkan Anda pelajari itu. Sampai di sini pembahasan kita terkait strategi pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, dan mudah-mudahan ada yang ditanyakan, silahkan Anda post pertanyaan Anda di forum atau di grup, ya, di grup yang sudah saya sediakan di website pembelajaran daring kita. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga tetap sehat semuanya, dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan, ya, biar terhindar dari COVID-19. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.